Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hatta Lukmanul Haq, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2024. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Analisis naratif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menceritakan sebuah kasus terkait individu atau suatu kelompok dalam bentuk lisan maupun tulisan. Menurut Gerald, ada dua jenis persepsi naratif yang relevan. Pertama, naratif lengkap, di mana dua atau lebih narator berbagi cerita yang sama tetapi dengan sudut pandang dan interpretasi yang berbeda. Setiap narator memberikan versi yang unik tentang peristiwa naratif, dan seringkali ada perbedaan dengan fakta, detail, atau penekanan yang diberikan oleh masing-masing narator. Yang kedua, ada naratif multiperspektif, di mana setiap narator memberikan representasi yang berbeda dari peristiwa nyata fiktif yang sama. Masing-masing narator memiliki sudut pandang dan pengalaman yang unik yang mempengaruhi cara mereka memahami dan menggambarkan peristiwa tersebut. Konsep dasar naratif melibatkan pemahaman struktur susun suatu kisah seperti plot, narator, tokoh, pembaca, sudut pandang, waktu, dan tempat. Analisis naratif memusatkan perhatian pada teks secara keseluruhan untuk mengungkapkan dunia kisah yang disajikan oleh pengarang sebagai suatu makna permukaan. Tanpa analisis naratif, pemahaman dan penafsiran teks dapat jatuh dalam bentuk romantisme dan historis, yaitu perhatian terhadap sudut pikiran pengarang dan kehidupannya, atau dalam bentuk formalisme yang melepaskan teks dari pengarang. Sebagai contoh, di sebelah kiri kita bisa melihat ada beberapa teks naratif, dan di sebelah kanan tidak ada teks sama sekali. Story adalah urutan kronologis peristiwa yang dapat ditampilkan atau tidak, tergantung pada kebutuhan atau preferensi pengguna. Plot merujuk kepada urutan peristiwa dalam sebuah cerita atau naratif. Ia melibatkan perkembangan fakta, konflik, dan resolusi dalam cerita. Kita dapat mengambil manfaat dari analisis naratif. Yang pertama, memahami pengetahuan, makna, dan nilai. Analisis naratif membantu kita memahami bagaimana cerita dan narasi digunakan untuk membangun pengetahuan, makna, dan nilai dalam masyarakat. Hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana budaya dan ideologi terbentuk dan dipelihara. Kemudian ada mengungkapkan pandangan dunia sosial politik. Melalui analisis naratif, kita dapat melihat bagaimana dunia sosial dan politik diceritakan dalam berbagai cara. Kita dapat mengidentifikasi sudut pandang yang berbeda, kekuatan dan nilai dominan, serta bagaimana narasi-narasi ini digunakan untuk memanipulasi dan mengendalikan orang lain. Kemudian ada makna tersembunyi. Analisis naratif memungkinkan kita untuk menyelidiki makna tersembunyi dan laten dalam teks media. Kita dapat melihat bagaimana cerita-cerita ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, dan bagaimana makna-makna ini dapat berubah sering berjalannya waktu. Yang terakhir, memahami kontinuitas dan perubahan komunikasi. Analisis naratif membantu kita memahami bagaimana komunikasi berubah seiring berjalannya waktu. Kita dapat melihat bagaimana cerita-cerita dan narasi digunakan untuk mencerminkan dan menanggapi perubahan sosial, politik, dan budaya. Vladimir menjelaskan, karakter dalam naratif dapat didefinisikan oleh bidang aksi mereka dan peran yang mereka mainkan dalam perkembangan cerita. Maknanya, setiap karakter memiliki fungsi tertentu dalam cerita dan membantu mengajukan plot. Bidang asli ini menggambarkan apa yang akan dilakukan karakter dalam cerita untuk menggerakkan alur ke depan. Setelah mempelajari 100 dongeng secara mendetail, Vladimir mengidentifikasi 7 arketipe. Yang pertama ada penjahat atau the villain, karakter yang menentang atau berkonflik dengan pahlawan. Mereka menciptakan rintangan dan tantangan bagi pahlawan. Yang kedua ada pemberi atau the donor, karakter yang menyediakan sesuatu yang berharga bagi pahlawan, seringkali berupa objek, magis, atau informasi penting yang membantu pahlawan dalam perjalanannya. Yang ketiga ada pembantu atau the helper, karakter yang membantu pahlawan dalam mencapai tujuan, baik melalui bantuan langsung maupun dukungan. Yang keempat ada putri atau the princess. Karakter ini biasanya menjadikan sasaran pencarian atau penyelamatan oleh pahlawan. Terkadang putri juga bisa menjadi hadiah bagi pahlawan. Kemudian ada pengirim atau dispatcher, karakter yang mengirim pahlawan dalam misi atau petualangan. Mereka memberikan tugas atau tantangan kepada pahlawan. Kemudian ada pahlawan atau the hero, alat utama yang menjalankan petualangan dan menghadapi berbagai rintangan untuk mencapai tujuan. Pahlawan adalah tokoh sentral dalam cerita. Yang terakhir, ada pahlawan palsu atau the false hero. Karakter ini mengaku sebagai pahlawan atau mencoba mengambil keuntungan dari pencapaian pahlawan yang sebenarnya. Mereka seringkali menipu orang lain atau mencoba merebut penghargaan yang bukan miliknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.